wabarakatuh. Nama saya Sofi Amalia, NPM 18111110060. Saya dari Prodi PGMI angkatan 2018. Di sini saya akan membuat video micro teaching pembelajaran tematik dengan mata pelajaran IPA tentang gaya dan gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Jika ibu bertanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian menjawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Begitu ya. Mari diulangin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anakku sekalian, apakah ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Iya, kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran IPA tentang gaya dan gerak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa bersama. Ayo, ketua kelasnya dipimpin. Amin. Nah, selanjutnya ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Adi, Cika, Biru sakit. Oh iya, kita doakan semoga Biru cepat sehat ya. Amin. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, kemarin kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hari ini kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak. Yang pertama yakni setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Yang selanjutnya, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia. Nah, yang selanjutnya, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Yang selanjutnya, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Yang selanjutnya, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Nah, yang selanjutnya, setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Ayo anak-anak, sebelum mulai belajar, kita buka bukunya halaman 3. Ya, halaman 3 ya anak-anak. Lalu kalian semua amati gambar dari halaman 4 sampai halaman 7. Nah, anak-anak sudah selesai untuk mengamati bukunya. Di sini ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang kalian amati? Iya, Cika? Iya, benar. Jawaban Cika adalah benar. Tepuk tangan untuk Cika. Nah, anak-anak sekalian, di sini apakah ada yang tahu pengertian gaya? Ya, gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, anak-anak, ada 6 macam-macam gaya. Yang pertama yakni gaya otot, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya gesek, lalu gaya magnet. Nah, yang pertama yakni gaya otot. Ada yang tahu apakah gaya otot itu? Ya, gaya otot adalah gaya yang dihasilkan dari otot manusia. Tidak cuma manusia aja loh yang bisa mengeluarkan gaya otot, hewan juga bisa mengeluarkan gaya otot. Di sini Ibu ada contoh. Yang pertama yakni ini apa anak-anak? Iya, sedang lomba tarik tambang. Nah, ini sangat memerlukan gaya otot karena
siswa-siswa ini sedang melakukan tarik tambang menggunakan tangannya. Nah, yang selanjutnya ya ini contoh gaya otot pada hewan. Kalau di sini namanya apa? Iya, gerobak. Jadi sapi ini menarik orang yang sedang membawa pasir. Ini menggunakan gaya otot pada hewan. Yang selanjutnya ini membuat kerajinan tangan. Ya, yang selanjutnya ini menggendong anaknya menggunakan gaya apa? Otot. Nah, yang selanjutnya yakni gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan dari magnet. Magnet itu biasanya terbuat dari logam. Nah, biasanya benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan magnetis, dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetis. Di sini Ibu ada contoh gambar dari magnet. Jadi, magnet ini menarik paku ini, anak-anak. Nah, ini adalah contoh magnet yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu mempunyai jarum, lalu paku. Jika ditempelkan dari ujung ke ujung jarum dengan ujung paku, maka dia akan menempel, anak-anak. Nah, di sini ini yang disebut dengan gaya apa tadi? Iya, gaya magnet. Tuh, dia akan menempel. Dan masih banyak benda-benda lainnya yang bisa dijadikan contoh ya, anak-anak. Nah, yang selanjutnya yakni gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang dihasilkan oleh bumi mengakibatkan benda jatuh ke bawah. Jadi, jika tidak ada gaya gravitasi, maka benda akan terus melayang ya, anak-anak. Contohnya yakni jika kalian melihat buah mangga jatuh dari pohonnya, maka jatuhnya akan ke bawah. Jika tidak ada gaya gravitasi, mungkin buah mangga tersebut tidak akan jatuh ke bawah, tapi jatuhnya ke atas. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah pulpen. Ibu akan jatuhkan dari ketinggian sekitar 1 meter, maka nanti pulpen ini akan jatuhnya ke bawah ya, anak-anak. Nah, itu disebut dengan gaya gravitasi. Nah, yang selanjutnya yakni gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda yang elastis. Contohnya yakni jika seorang anak sedang memanah. Seperti ini contohnya. Nah, gaya pegas timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Nah, yang selanjutnya yakni gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua benda saling bersentuhan. Di sini Ibu ada contoh gambar dari gaya gesek, yakni Bapak ini sedang mendorong kardus. Nah, kardus ini bergesekan dengan lantai di rumahnya Bapak ini. Jadi gaya geseknya itu terjadi antara kardus dan lantai saling bergesekan. Seperti ini gambarnya, anak-anak. Nah, yang terakhir yakni gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang terjadi karena muatan-muatan listrik. Ini adalah contoh gaya listrik. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan mencontohkan manfaat-manfaat gaya di kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa bantu Ibu? Iya. Yang pertama yakni pada gaya otot pada manusia, yakni untuk melompat, lalu untuk berenang. Nah, yang selanjutnya untuk apa yang biasanya kalian kerjakan setiap harinya waktu di sekolahan? Iya, benar, menulis. Nah, yang selanjutnya yakni gaya listrik. Yang pertama yakni untuk itu kalau kalian sedang tidur lalu gelap-gelapan, lalu kalian ingin menghidupkan lampu, jadi namanya menyalakan lampu. Iya, benar. Nah, yang selanjutnya yakni gaya magnet, yakni untuk menunjukkan arah, kompas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yakni gaya gravitasi.
yakni untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. Nah, yang selanjutnya yakni gaya pegas untuk bermain apa tadi? Panahan. Lalu untuk bermain apa? Iya, ketapel. Benar. Nah, yang selanjutnya yakni gaya gesek untuk membantu benda bergerak supaya tidak tergelincir. Iya, tepuk tangan untuk kelas ini. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah gaya-gaya tersebut sangat berdampingan di kehidupan manusia. Nah, anak-anak sekalian, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum pulang, Ibu akan memberikan kalian tugas PR. Dibuka halaman 8. Ya, di situ ada ayo mengerjakan 1. Ya, benar. Nah, dikerjakan di rumah ya anak-anak. Gimana anak-anak? Apakah cukup menyenangkan pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Iya, apa Bu? Apa? Iya, besok Ibu masuk lagi di minggu depan ya anak-anak. Iya, jangan lupa dikerjakan PR-nya. Cukup sekian. Ayo ketua kelasnya dipimpin doanya. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.